atau pasal penodaan agama oleh Barreskrim Polri. Di hadapan kita semua sudah ada Anissa juga dari Imparsial, kemudian Seiman Ahmad mewakili Serikat Jurnalis untuk Beragama, dan Bung Arif mewakili dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nanti akan menyusul dari Zoom ada Direktur Eksekutif Setara Institut, Mas Khalili Hasan. Ya, ini sebagai kenyataan di Indonesia, berulang kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal penodaan agama yang ditujukan kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai bagian dari kelompok kecil gitu, yang harus meladeni, kalau istilahnya dari Setara Institut, kemauan masyarakat atau aspirasi atau tekanan dari kelompok mainstream itu, sehingga pemerintah terpaksa tunduk pada aspirasi itu. Nah, karena beberapa teman media juga sudah hadir, kita akan mulai dari teman-teman yang sudah ada di hadapan kita. YLBHI mungkin bisa menyatakan sikapnya, karena YLBHI punya riset bagaimana penggunaan pasal penodaan agama itu dari tahun ke tahun trennya naik, dan yang disasar adalah kelompok minoritas. Di sana ada pola-polanya, mulai dari tekanan massa, kemudian di situ ada pelaporan dan polisi atau aparat kemudian tunduk pada tekanan massa itu, dan beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan oleh YLBHI. Silakan Pak Arif untuk menyampaikan pandangan YLBHI terkait situasi yang sangat memprihatinkan ini, karena negara melakukan kriminalisasi terhadap pandangan keagamaan warga negara Indonesia. Oke. Baik, selamat sore teman-teman sekalian, baik yang di YLBHI hari ini maupun teman-teman yang di online. Tadi di sini kita diskusi untuk penyampaian pertama, barangkali nanti akan dimulai dari kawan-kawan imparsial dulu ya. Kemudian teman-teman dari Setara, baru kemudian dari Sejuk dan juga YLBHI gitu. Begitu Mas Towi. Saya serahkan ke teman-teman imparsial terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian ya. Oke, silakan mulai Anissa. Ya, terima kasih Mas Towi atas waktunya. Selamat sore kawan-kawan yang hadir secara luring di YLBHI dan kawan-kawan yang hadir secara online melalui Zoom dan live streaming YouTube. Saya Anissa dari Imparsial, mewakili koalisi masyarakat sipil yang bergerak di isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, membuka konferensi pers pada hari ini. Sebelumnya juga Imparsial juga sudah mengeluarkan rilis, nanti bisa dicek lebih jauh di website Imparsial berkenaan dengan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Saya membuka konferensi pers pada sore hari ini dengan saya mengingatkan kembali lagi-lagi 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Februari juga
koalisi melakukan konferensi pers di ruangan yang sama ketika itu merespon soal pernyataan Presiden Joko Widodo tentang jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang disampaikan di Rakornas Kepala Daerah pada Januari 2023. Nah, ini saya berusaha untuk mengingatkan lagi dan lagi gitu ya, bahwa dalam statement Presiden Jokowi pada saat itu memberikan arahan gitu ya kepada para kepala daerah untuk berhati-hati ketika melakukan penanggulangan lah, istilahnya penanggulangan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran KBB atau kebebasan beragama berkeyakinan dan tindakan-tindakan intoleransi yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di statement tersebut juga Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jangan sampai kepala daerah terlibat gitu ya dalam tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi atau bahkan pelanggaran KBB. Tapi ternyata hingga saat ini pernyataan tersebut nihil hasil gitu, seperti tidak diwarok oleh para pemerintah baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional dan para aparat penegak hukum ketika mereka berhadapan dengan tindakan-tindakan intoleransi dan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama baik di level daerah maupun di level nasional. Nah, saya masuk ke dalam kasus Panji Gumilang dan Al Zaitun yang pada kemarin atau hari ini gitu ya telah ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka atas kasus penistaan atau penodaan agama. Nah, soal penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka atas dasar penistaan agama ini jelas bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh konstitusi pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan secara prinsip HAM secara internasional gitu. Dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri juga terlihat seperti tadi pengantar oleh Mas Towi gitu ya, dan mungkin Mas Halili juga sudah pernah menyebutkan bahwa terlihat sebagai bentuk dari ketundukan terhadap tekanan massa dan tekanan massa yang mana massa ini merupakan kelompok-kelompok mainstream, apalagi khususnya Al Zaitun ini berlokasi di Jawa Barat, yang mana mungkin dari kita semua yang melakukan monitoring gitu ya, kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran KBB itu banyak terjadi di Jawa Barat, dan kebanyakan pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut adalah kelompok-kelompok mainstream yang kemudian tidak jarang dilegitimasi oleh pemerintah daerah setempat gitu, baik di level bupati atau wali kota, bahkan gubernurnya sekalipun gitu. Nah, langkah dari penetapan tersangka Panji Gumilang dengan pasal penistaan atau penodaan agama di 156A KUHP juga semakin memperlihatkan bahwa negara malas berpikir lebih jauh, tidak melihat perspektif yang lebih luas gitu ya, tidak menggunakan prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahkan prinsip kebebasan berpendapat dan berpendapat dan berekspresi gitu ya, termasuk di dalamnya mengekspresikan pandangan atau ajaran agama yang berbeda bagi setiap warga negara. Dan dalam konteks ini juga kami melihat bahwa negara tidak mau berusaha untuk menggunakan perspektif HAM dan keberagaman yang sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi. Nah, termasuk juga bagaimana penanganan dari aparat penegak hukum yang masih bias favoritisme dan mayoritarianisme, dan ini jadi pola kriminalisasi para tersangka yang dijatuhi pasal penodaan agama gitu ya.
bagaimana penanganan aparat penegak hukum dalam konteks ini kepolisian gitu ya, karena penetapan tersangka juga ditetapkan oleh Barreskrim Mabes Polri yang masih bias itu tadi, dan pemerintah juga aparat penegak hukum cenderung melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran atas KBB yang dinilai yang justru selalu merugikan si korban atau kelompok atau seseorang yang terdiskriminasi gitu. Jadi korban ini sudah mengalami tindakan intoleransi, kemudian didiskriminasi, tapi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum justru semakin membuat si korban ini semakin termarginalisasi dan mengalami double victim seperti itu. Dan lagi-lagi perspektif yang belum berpihak pada korban, belum menggunakan prinsip-prinsip keberagaman, hak asasi manusia itu masih menjadi catatan merah dalam situasi dan kondisi jaminan perlindungan atas kebebasan beragama di Indonesia. Dan bahkan di beberapa kasus juga, misalnya kita mungkin masih mengingat kasus Meliana yang juga dijatuhi pasal penodaan agama di tahun 2017 atau 2018 sekitar itu. Di situ memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum, aparat keamanan justru melakukan pembiaran hingga terjadi kekerasan terhadap Meliana dan keluarganya gitu ya, dan kelompoknya juga. Dan baru kemudian setelah terjadi kekerasan dan sangat rusuh gitu ya di wilayah di wilayah tempat tinggalnya, baru kemudian aparat turun tangan untuk melakukan penertiban gitulah, seperti melakukan penertiban, tapi tidak berupaya untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu gitu. Nah, itu masih jadi catatan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia di beberapa daerah. Dan poin selanjutnya adalah kami mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk kedepannya, semoga ini tidak berulang lagi gitu ya, untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan mengemukakan pandangan tanpa melakukan diskriminasi gitu. Dan hal tersebut perlu untuk dilakukan selama pandangan atau ajaran, dalam konteks ini ajaran agama yang diamalkan gitu ya, tidak mengarahkan pada kekerasan dan tidak dimanifestasikan dengan bentuk-bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan seperti ekstremisme kekerasan dan bahkan aksi-aksi terorisme. Dan untuk yang terakhir dari saya, kedua terakhir dari saya, kedepannya diharapkan pemerintah juga aparat penegak hukum dalam merespon perbedaan pandangan keagamaan di masyarakat dapat mengedepankan pendekatan dialog dan prinsip toleransi antar umat beragama yang inklusif, karena dengan melalui pendekatan yang inklusif dan saling menghormati, konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial di masyarakat dapat dihindari. Dan ini sekali lagi perlu untuk dicanangkan lebih dalam gitu ya kepada para pemerintah dan aparat, bahwa dalam konteks atau kasus konflik kerukunan antar umat beragama atau intoleransi sebaiknya mengedepankan prinsip-prinsip dialog yang inklusif. Dalam konteks ini tidak lagi mendiskriminasi para kelompok atau individu yang memiliki perbedaan pandangan. Jadi benar-benar dalam dialog tersebut mengedepankan prinsip inklusif, setara, dan mengedepankan tidak diskriminatif lah, seperti itu. Dan yang terakhir dari saya adalah
dalam tahun politik ini gitu ya, setahun lagi kita akan menghadapi tahun politik, dan pasti di sisa tahun ini akan jadi momen yang hangat untuk baik para elit politik maupun masyarakat di akar rumput untuk sama-sama membakar semangat politik gitu ya, dan itu harus harus menjadi fokus kita supaya meskipun ironinya gini ya, kami berharap koalisi berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus intoleransi dan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Tapi pada kenyataannya, ironinya adalah kasus-kasus pelanggaran KBP pasti akan terus bisa berulang, apalagi setahun ke depan kita akan menghadapi tahun-tahun politik, dan hal ini akan menguat jika pemerintah dan aparat penegak hukum, aparat keamanan tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum yang adil dan setara, juga tidak menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama, beribadah, berkeyakinan bagi setiap warga negara di Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mas Taufik. Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa Yuda ini peneliti dari Imparsial. Untuk selanjutnya bagian dari koalisi anti pasal penodaan agama selain dari Imparsial, Setara Institut melalui direktur eksekutifnya Halili Hasan juga akan menyoroti bagaimana pemerintahan Indonesia di bawah Jokowi dianggap tunduk kepada tuntutan kelompok intoleran. Waktu dipersilakan Pak Direktur Eksekutif Setara Institut. Baik, terima kasih Bang Noe ya untuk pembukaan yang tadi, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapat dan pembahasan, dan teman-teman lain anggota koalisi yang ada di LBH, YLBHI, ada Mas Arief, ada Mas Aidiman, ada Pak Citra, dan teman-teman semua yang bergabung secara online. Tentu saja yang sangat kita hormati dan apresiasi teman-teman wartawan yang bergabung baik di lokasi maupun yang bergabung secara daring di konferensi pers secara hybrid sore hari ini. Pertama begini, kita koalisi ini ingin memberikan penegasan ulang ya, pada pemerintah bahwa yang sedang dilakukan pemerintah, sadar atau tidak sadar mereka, itu adalah sebuah tindakan melayani sebenarnya, kalau menggunakan bahasa sekarang, melayani sentimen dan selera kelompok-kelompok agama konservatif di Republik ini. Kita tahu bahwa mereka selama ini selalu memaksakan sentimen keagamaan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan lain di luar politik, yang pada pokoknya adalah selalu meminta negara untuk tunduk pada apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, dan kemudian tunduk pada kecenderungan yang mereka miliki. Padahal dalam tata kebinekaan Indonesia, interpretasi keagamaan, kecenderungan dalam meyakini keagamaan tertentu, keyakinan tertentu, kepercayaan tertentu, pastilah beragam. Seperti tadi disinggung oleh Anissa ya, pasal 28E ayat 1 dan 2 memberikan jaminan mengenai hal itu. Atau kalau kita rujuk rumusan langsung dari para pendiri negara,
di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu sudah tegas di dalam konstitusi. Jadi kita ingin mengingatkan pemerintah bahwa bernegara itu berhukum itu berkonstitusi, dan kalau kita rujuk konstitusi tegas bahwa setiap orang dijamin oleh negara, dan karena jaminan itu melekat pada perorangan, tidak mungkin tidak keberagaman itu pasti terjadi. Itulah kenapa beberapa akademisi, beberapa pegiat pemikiran itu menganggap lumrah perbedaan beragama itu dalam tata kebinekaan sesuatu yang niscaya saja untuk terjadinya perbedaan dalam menginterpretasikan agama, dalam keyakinan, dalam meyakini sebuah kepercayaan, dan seterusnya. Maka ketika negara kemudian tunduk pada tuntutan satu kelompok tertentu, tekanan satu kelompok tertentu, sentimen satu kelompok tertentu, itu artinya negara memberikan ruang bagi kelompok-kelompok itu untuk melakukan konsolidasi. Tadi bisa sudah mengingatkan bahwa ini tahun politik tentu saja, dan tahun politik ini memberikan kesempatan sangat banyak kepada pemerintah untuk kemudian menggunakan cara mudah dalam melayani selera, dalam memenuhi sentimen dari kelompok-kelompok konservatif itu, yaitu apa? Dengan pasal penodaan agama, bukan dengan yang lain-lain. Kalau negara, pemerintah mengklaim ini adalah proses penegakan hukum, kami ingin mengatakan tidak, itu bukan penegakan hukum, tapi itu adalah ruang pemberian layanan bagi sentimen politik kelompok seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kami tegaskan di sini bahwa kalau kita rujuk data secara institut, memang terjadi lonjakan hebat ya pada pemerintahan ini soal kasus-kasus penodaan agama. Dalam catatan kami ada 187 kasus penodaan agama, dan 122 diantaranya itu terjadi pada kurun waktu antara 2014 sampai 2022. 2022 itu kami pilih bukan karena 2023 itu tidak banyak, tetapi lebih karena tahun 2022 itu adalah tahun di mana KPBB sudah, data KPBB sudah kami rilis, dan catatan kami itu mengacu pada data KPBB yang sudah solid dan kami rilis ke publik. Tentu saja kalau ditambahkan dengan kasus besar pada tahun 2023, termasuk kasus penetapan tersangka untuk Panji Gumilang, akan semakin panjang hitung dari pelanggaran kebebasan beragama keyakinan, terutama dengan menggunakan pasal-pasal agama. Tadi saya ingin kembali pada data bahwa lonjakan besar yang terjadi pada kasus-kasus penodaan agama di Indonesia itu terjadi pada kurun waktu antara 2014 sampai 2022. Ada 122, dan itu ber-20% meningkat ya, atau kalau di total sebenarnya 100% lebih ya dibandingkan periode sebelumnya. Dan itu catatan serius saya kira untuk pemerintah ini. Kenapa? Karena dua hal. Satu, kepolisian dan kejaksaan itu berada di bawah rezim eksekutif, artinya di bawah kendali langsung pemerintahan Jokowi. Pak Presiden mestinya bisa menghandle isu ini secara lebih baik kalau memang ada political will dan political ability untuk menghandle atau bahkan melakukan moratorium, melakukan penghentian penggunaan pasal-pasal penodaan agama. Hanya persoalannya kami tidak yakin bahwa pemerintah punya will
dan punya ability untuk itu. Ya, yang kedua, tentu saja kita ingin mengatakan bahwa aparatur selama ini berada dalam kecenderungan untuk tunduk pada kelompok-kelompok konservatif, utamanya pada pandangan keagamaan MUI. Ini sesuatu yang harus diperhatikan betul-betul oleh Presiden, ya. Dan kalau ini tidak dicegah, saya kira akan terus ada kriminalisasi, kriminalisasi menggunakan pasal-pasal agama dengan merekayasa pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan tertentu seperti MUI yang sebenarnya secara legal itu bukan merupakan sumber peraturan perundang-undangan yang legitimate untuk dirujuk oleh pemerintah dalam setiap proses yang mereka klaim sebagai penegak hukum itu. Itu poin kedua yang ingin kita tegaskan. Yang ketiga, yang juga penting untuk disampaikan kepada pemerintah, jangan lupa membiarkan kriminalisasi sedemikian rupa itu artinya pemerintah ini, terutama pemerintahan Pak Jokowi, itu mewariskan satu dan bahkan terburuk kalau kita katakan, yang membiarkan warga negara dikriminalisasi, ditahan, ditersangkakan menggunakan pasal penghinaan agama hanya karena berbeda dalam berpandangan, termasuk pandangan keagamaan. Dua hal yang ingin kita tegaskan dari konteks itu. Pertama, tahanan penjara itu bukan tempat untuk menghukum mereka yang berbeda pandangan. Penjara itu bukan tempat untuk, sekali lagi, menghukum mereka yang berbeda pandangan, yang berbeda keyakinan. Penjara bukanlah tempat untuk mereka diberangus menggunakan pasal-pasal dan kemudian dimasukkan ke ruang jeruji besi hanya karena mereka punya pandangan yang berbeda dari kecenderungan umum. Padahal kalau kita cek, kemajuan hanya dimungkinkan jika kita ingin atau mampu atau bisa keluar dari zona nyaman kejumudan, termasuk kejumudan dalam keagamaan. Saya katakan kejumudan karena apa? Karena kita mengklaim sebagai negara berkembang, tapi banyak persoalan yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara lama dalam beragama. Ya, misalnya korupsi terjadi di mana-mana dan bahkan bancaan dana rakyat itu dilakukan tidak lama setelah anggota dewan itu selesai melakukan daripada tertentu. Itu fenomena yang menurut kami penting diatasikan oleh pemerintah. Maka ketika ada warga negara yang berusaha untuk keluar dari kejumudan itu, ya itu harus dibaca sebagai upaya untuk keluar dari zona jumud itu. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks ini kita juga ingin mengatakan bahwa dunia memberikan concern, memberikan perhatian besar bagi fenomena apa yang disebut sebagai maraknya tahanan nurani di negara-negara non-demokratis. Ya. Prisoners of conscience sebagian besar itu menggunakan pasal-pasal penghinaan agama. Itulah kenapa secara universal PBB melalui Komisi Tinggi HAM di sana itu mendorong agar negara-negara anggotanya bisa melakukan demokratisasi di internal negara itu dengan cara salah satunya menghapus hukum penodaan agama. Jadi soal tahanan nurani itu berkelindan saya kira dengan keengganan pemerintah untuk melakukan perbaikan substantif pada aspek demokrasi.
Maka demokratisasi yang buruk, yang memburuk dalam kurun waktu belakangan ini yang sering disebut sebagai regresi demokrasi atau defisit demokrasi itu bertalian dengan fenomena berlanjutnya impunitas, berlanjutnya pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, berlanjutnya pelanggaran kebebasan berekspresi dan pelanggaran HAM secara umum. Saya di poin itu sebelumnya saya kembalikan kepada Mas Rowi untuk dilanjutkan dengan teman-teman. Terima kasih Mas Rowi. Ya, terima kasih banyak Pak Habibie Hasan. Kita dengar berikutnya dari Saidiman Ahmad, manajer riset dan pelatihan di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk. Silakan Saidiman Ahmad. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya mungkin tidak akan mengulang ya apa yang sudah dikatakan oleh kawan-kawan terdahulu yang memang ahli di bidang hukum. Saya mungkin akan menyoroti dari hal yang lain. Saya tadi diperkenalkan oleh Towi sebagai salah satu pegiat Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau SIJUK. SIJUK ini adalah lembaga yang menampung para aktivis keberagaman dan juga para jurnalis yang concern terhadap isu-isu keberagaman. Nah, saya ingin melihat dari sisi itu. Yang pertama yang kami lihat di SIJUK bahwa keputusan polisi untuk mentersangkakan atau mengkriminalisasi Panji Gumilang ini adalah keputusan yang tidak fair, tidak adil, dan ini sangat diskriminatif. Itu yang pertama. Tapi dari sisi yang lain saya juga ingin menunjukkan bahwa kenapa itu tidak fair dan diskriminatif, karena tuduhannya adalah bahwa Panji Gumilang ini menodai agama. Yang pertama-tama, tanpa kita menggali lebih jauh, kalau kita lihat misalnya dari profesi dan latar belakang Panji Gumilang, penodaan agama ini sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan nalar kita. Panji Gumilang itu adalah seorang pendidik yang hampir sepanjang hidupnya itu dilakukan, hampir sepanjang hidupnya dia bergerak di bidang pendidikan dan secara spesifik pendidikan agama. Jadi dia pernah sebelum mendirikan Az-Zaitun dia sudah mengajar pendidikan agama di Banten. Dari sisi pendidikan misalnya dia seumur hidupnya dia belajar belajar agama. Dia adalah jebolan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Ini adalah pesantren modern terbesar di Indonesia dan sangat populer, sangat kredibel. Lalu kemudian dia melanjutkan ke Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri atau YIN yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini juga lembaga pendidikan tinggi yang sangat kredibel dan mungkin terbesar di Indonesia. Saya kira terbesar di Indonesia. Dia berasal dari sana dan sekarang mendirikan satu lembaga pendidikan agama. Jadi sepanjang hidupnya Panji Gumilang ini hidup di dalam suasana keagamaan sebetulnya. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam bidang keagamaan seumur hidupnya itu kemudian dianggap menodai agama yang dimana dia hidup, agama yang dia hayati sepanjang hari, sepanjang hidupnya begitu. Ini dari sini saja kita mestinya kritis terhadap hal itu. Kemudian dari sisi, karena ini SIJUK kami bergumul dengan kawan-kawan jurnalis, kami juga menyoroti aspek pemberitaan yang muncul di media sejauh ini, bahkan jauh sebelum penetapan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia ini. Kami melihat ada persoalan yang sangat mendasar pada media kita, juga termasuk media mainstream, tentang bagaimana memberitakan kasus Panji Gumilang. Yang paling mendasar menurut saya bukan hanya soal apakah media itu terlibat di dalam menyatakan bahwa ajaran Panji Gumilang ini sesat atau pandangan keagamannya ini menodai atau tidak. Itu salah satu persoalan. Tetapi yang lebih mendasar dari itu, media banyak yang mengemukakan hal yang sebenarnya tidak faktual atau sesuatu yang tidak ada faktanya. Saya kasih contoh misalnya heboh mengenai berita bahwa Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan atau bukan firman Allah. Itu tidak ada
perkataan dari Panji Gumilang maupun Az-Zaitun yang menyatakan demikian. Cari, itu tidak pernah Panji Gumilang mengatakan itu. Yang dikatakan oleh Az-Zaitun dan Panji Gumilang adalah biasanya dalam khutbah Jumat, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Artinya Rasul berkata di dalam Quran yang mulia. Menyatakan bahwa Rasul berkata di dalam Quran itu tidak mesti serta-merta menyatakan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Bahkan Panji Gumilang pernah menyatakan dalam satu wawancara dengan Andi F. Noya, saya kira dia menyatakan, dengan menyatakan itu bukan berarti dia menyatakan atau dia menyalahi keyakinan bahwa Quran itu firman Tuhan. Itu sama sekali tidak. Jadi ini adalah ranah tafsir agama sebenarnya. Jadi tapi serta-merta media karena dikatakan Al-Quran itu perkataan Nabi, kemudian disimpulkan bahwa Panji Gumilang tidak yakin Quran berasal dari Tuhan. Tidak begitu. Kalau kita belajar sedikit tentang agama, itu ada perdebatan di sana. Bahkan di dalam Al-Quran, Al-Haqqah ayat 40 itu dikatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Itu bisa ditafsirkan macam-macam tentu saja, tetapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, terjemahan kata per kata, itu persis Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini, atau innahu itu artinya sesungguhnya hal itu, dalam kurung Al-Quran, itu perkataan Rasul yang mulia. Itu terjemahan harafiahnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu perkataan Rasul, itu ada di dalam Al-Quran sendiri menyatakan itu. Jadi, tapi ini adalah perdebatan teologis sebenarnya. Ada banyak sekali ulama yang memperdebatkan itu. Ada yang menyatakan bahwa Quran itu makna dan lafalnya dari Tuhan. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa Quran itu firman Tuhan, tapi pelafalannya atau redaksinya itu dari Muhammad. Kan kadang-kadang tuh ketika turun wahyu, Nabi melihat cuma mendengar bunyi, lalu kemudian keluar redaksinya. Ada ulama yang menyatakan itu. Jadi ini ranah tafsir. Tapi di luar ranah tafsir itu saya kira media salah ketika menyatakan Panji Gumilang menganggap Quran bukan firman. Tidak pernah dikatakan itu. Yang kedua, misalnya dikatakan juga bahwa Panji Gumilang atau Az-Zaitun menganggap Mekah itu bukan tanah suci karena dia menyatakan Indonesia tanah suci. Padahal yang dia dikatakan itu cuman Indonesia tanah yang suci. Bukan berarti kalau bilang Indonesia tanah suci itu artinya Mekah bukan. Tidak pernah dia bilang Mekah bukan tanah suci. Nah ini juga kesalahan media. Jadi disimpulkan pernyataan itu seolah-olah Panji Gumilang menyatakan Mekah bukan tanah suci. Jadi menurut saya ini persoalan. Dan perkataan Panji Gumilang Indonesia tanah suci itu ada dasarnya. Dasarnya dari lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pada stanza ketiga. Itu disebut di sana Indonesia tanah yang suci dan seterusnya ya. Coba baca, itu ada di sana. Kalau Panji Gumilang dianggap bermasalah karena menyatakan Indonesia tanah suci, mestinya lagu Indonesia Raya juga bermasalah. Jadi menurut saya media itu bahkan dari hal yang paling mendasar itu tidak mengemukakan fakta yang sebenarnya, tapi mencoba menafsir atau mengambil tafsiran orang atas perkataan Syekh Panji Gumilang. Kemudian yang ketiga, yang saya kira ini yang terakhir yang ingin saya kemukakan adalah ada juga persoalan yang diangkat muncul di media soal sholat yang sejajar antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Ini dianggap bermasalah. Oke, yang pertama adalah, dan itu Panji Gumilang juga menjawab itu, yang pertama adalah praktik semacam ini bukan hanya terjadi di Az-Zaitun. Di Istiqlal juga begitu. Kalau pernah lihat fotonya gitu, ada perayaan di sana ya jemaah laki-laki dan perempuan sejajar. Atau di Mekah bercampur malah antara laki-laki dan perempuan. Jadi praktik ini sesuatu yang bukan sesuatu yang baru, itu terjadi. Lalu kemudian memang Panji Gumilang dan Az-Zaitun ingin mengemukakan atau ingin mendorong kesetaraan gender di dalam umat. Menurut saya sekarang di dunia, kesetaraan gender itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bukan kejahatan gitu. Kalau kemudian ada tokoh agama yang mendorong itu, atau bahkan dia memberikan tafsir yang baru terhadap doktrin agama agar umat itu lebih setara, mestinya itu tidak dicurigai sebagai pelecehan atau penodaan.
mestinya justru itu adalah niat yang baik. Dan tafsir keagamaan itu terus-menerus terjadi. Jadi ini tafsir keagamaan yang berbeda, apalagi dengan niat yang baik, itu mestinya tidak dicurigai sebagai bentuk perbuatan untuk melecehkan atau menodai agama. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Jadi intinya adalah yang tadi ada fakta-fakta yang kabur atau bahkan tidak dilakukan tapi dianggap dilakukan, menurut saya itu udah keliru. Dan kalau atas dasar kekeliruan itu kemudian dia ditersangkakan, apalagi nanti masuk penjara, menurut saya ini bukan hanya kekeliruan, bukan hanya kesalahan, tapi bagian dari kejahatan kemanusiaan. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih Saidiman Ahmad. Berikutnya bagian dari koalisi anti pasal penodaan agama akan menyampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana. Nah, YLBHI menjadi sangat penting juga nanti menambahkan hasil riset yang disampaikan oleh Setara Institut bahwa kecenderungan menaiknya kriminalisasi dengan pasal penodaan agama baik melalui 156A maupun Undang-Undang ITE itu harusnya pemerintah seperti apa, karena tadi disampaikan ini pelanggaran HAM yang sangat serius, bahkan trennya itu sejak 2014 berlipat-lipat sampai 2023, artinya di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini banyak korban ya, yang dikriminalisasi. Terus pola yang penting untuk dijelaskan oleh YLBHI adalah bahwa pengadilan atau vonis atau kriminalisasi terhadap kelompok warga minoritas itu adalah trial by mob, karena ada tekanan dari massa. Ini sangat mencemaskan sekali kalau ada masyarakat yang tidak suka karena pandangan keagamaan tertentu atau amalan keagamaan tertentu dari seseorang atau kelompok tertentu, kelompok keagamaan, itu bisa orang itu dipenjarakan hanya karena berbeda. Silakan Arif Maulana. Ya, baik. Terima kasih Mas Towi untuk kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Saya akan menambahkan apa yang menjadi concern YLBHI ya dalam hal ini ya. Ya, mungkin dalam garis besar, pertama yang ingin kami sampaikan adalah penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka menggunakan pasal 156A KUHP yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65. Nah, ini adalah langkah yang bermasalah, keliru gitu ya. Terlebih kemudian kalau kita lihat hari ini, Panji Gumilang ternyata juga ditersangkakan dengan pasal-pasal yang lain, seperti pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan ujaran kebencian yang berkaitan dengan SARA, dan kemudian pasal 14 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 terkait dengan berita bohong. Nah, itu yang ingin kami sampaikan secara garis besar yang pertama, dan yang kedua, ini kaitannya dengan penetapan tersangka ini sebetulnya menambah daftar panjang ya korban pasal 156A ya Undang-Undang PNPS 65 gitu, yang sejatinya ini bermasalah. Kita mengingatkan sekali lagi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pemerintah dan DPR mesti melakukan revisi ya
Dan hari ini revisi sebetulnya sudah dilakukan dengan KUHP yang baru. Nah, yang ingin kami katakan adalah presiden penetapan Panji Gumilang ini sebetulnya ancaman serius ya bagi demokrasi kita, ya bagi hak warga negara, khususnya hak untuk kemudian beragama dan berkeyakinan, menjalankan agama dan keyakinannya, ya, dan terkait juga soal bagaimana pasal 28E ayat 2 ya. Ini adalah persoalan serius karena kita tahu bahwa kemerdekaan beragama dan berkeyakinan itu bagian dari hak sipil ya, hak sipil politik gitu yang mestinya negara menghormati dan juga melindungi gitu ya. Bukan kemudian justru melanggar hak tersebut. Oke, dua hal itu yang ingin saya bahas ya. Terkait dengan yang pertama, teman-teman, kenapa kemudian kita katakan bahwa ya penetapan Panji Gumilang menggunakan pasal penodaan agama itu adalah keliru, ya bermasalah. Ini karena kita tahu bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu bagian dari keyakinannya, ya. Ini bagian dari kemerdekaan berpendapatnya dan juga beragamanya, gitu ya. Yang mestinya itu dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan, khususnya tadi Mas Saidiman, terkait dengan faktanya seperti apa sih, gitu ya. Dan kalau kita lihat, ya ini bagian dari haknya, gitu yang mestinya kalau memang ada kelompok masyarakat yang tidak sependapat, ya sampaikan saja tidak sependapatnya di mana, dan sampaikan dengan masukan kritik sehingga ada dialog begitu. Disitulah sebetulnya indahnya demokrasi, gitu ya. Indahnya perbedaan, kebinekaan di Indonesia. Bukan kemudian perbedaan pendapat, perbedaan terkait dengan keyakinan beragama begitu, kemudian masuknya ke wilayah pidana, ya, menggunakan tangan negara untuk melakukan perampasan kebebasan. Ini persoalan, ya, dan saya pengen menyampaikan berkaitan dengan konteks pasal penodaan agama sendiri. Saat itu ketika di judicial review, pasal ini kenapa kemudian dianggap bermasalah? Karena memang pasal ini memuat unsur-unsur yang ini tidak punya definisi yang pasti, tidak punya standar definisi unsur yang kemudian bisa digunakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga yang terjadi adalah multitafsir dan karet. Nah, itu yang terjadi, gitu ya. Siapa yang kemudian bisa menafsirkan penodaan agama itu, penyalahgunaan dan penodaan agama itu maksudnya apa? Apakah ada penjelasannya? Tidak. Pokok-pokok ajaran agama, apakah ada penjelasannya? Tidak. Sehingga kalau kemudian kita melihat implementasinya, penegakannya jadi berbeda-beda di satu kasus dengan kasus yang lainnya. Nah, YLBHI tahun 2020 meneliti kurun waktu Januari sampai dengan Mei 2020 ya. Itu kami menemukan kesimpulan beberapa hal. Pertama adalah penodaan agama itu dianggap sama dengan penistaan agama. Bahkan dalam beberapa kasus kata penistaan agama lebih populer dari penodaan agama. Ya, padahal KUHP tidak pernah menyebut kata penistaan agama. Nah, kemudian yang lain lagi, di masyarakat itu makna penodaan agama itu ada berbagai persepsi. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa bisa banyak sekali dimensinya, begitu ya, soal penodaan agama. Pertama, ini dalam beberapa kasus juga ya. Pertama, menafsirkan agama tidak sesuai mainstream. Yang kedua, mengaku nabi. Yang ketiga, menghina agama atau simbol agama.
nabi, kitab suci, keluarga nabi, doa dan ibadah. Yang keempat, mengajak atau membuat orang pindah agama. Yang kelima, syiar kebencian. Yang keenam, menghalang-halangi ibadah. Dan yang ketujuh, tindakan lain yang bertentangan dengan ajaran seperti dalam beberapa kasus. Ini contoh, ya. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Terus kemudian yang kedua. Oh ya, tadi sebelum saya bicara soal kesimpulan, riset ini menemukan ya dalam kurun waktu Januari sampai dengan Mei 2020 ada 38 kasus di 16 provinsi di Indonesia. Jadi kalau tadi Mas Halili sampaikan kasusnya meningkat tajam di periode pemerintahan Jokowi, ya ini kontribusinya salah satunya di tahun 2020 di periode 5 bulan ya, Januari sampai dengan Mei ada 38 kasus di 16 provinsi. Nah, dan yang menarik adalah dari banyaknya kasus yang kita temukan, itu terjadi perluasan penggunaan pasal untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama. Jadi ada perluasan pasal yang digunakan selain pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Nah, hal ini tidak, karena lagi-lagi tidak ada definisi mengenai penodaan agama maupun penistaan agama. Kemudian yang ketiga, tidak adanya definisi yang jelas menyebabkan penegakan hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa atau publik. Kalau ini di offline, tapi kalau di online ini disebabkan kalau di media sosial ini digambarkan dengan viral. Jadi penegakan hukumnya soal penodaan agama ini sangat dipengaruhi oleh desakan massa atau publik. Jadi tadi ketika teman-teman setara menyampaikan ya negara tunduk pada desakan massa, ya betul begitu ya. Ini temuan yang dari riset di LBHI. Kemudian yang ketiga, yang keempat, niat atau kesengajaan cenderung untuk tidak dibuktikan dalam kasus-kasus penodaan agama. Hal ini menjadi salah satu sebab kriminalisasi kebebasan beragama berkeyakinan. Atau bahkan juga pendapat melalui pasal 156A KUHP dan juga pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Terus kemudian yang kelima, gangguan ketertiban umum masih menjadi alasan bagi penegak hukum untuk menangkap atau memproses kasusnya. Padahal ketertiban umum itu tidak menjadi salah satu unsur di dalam pasal 156A terkait dengan penodaan agama. Nah, teman-teman, jadi itu temuan yang kami dapatkan ya. Dan tadi kalau Mas Towi sempat singgung dari kasus-kasus yang ditangani oleh LBH 18 kantor dan YLBHI itu hampir bisa dikatakan 100% kasus itu kemudian mereka yang dituduh melakukan penodaan agama itu dipidana gitu ya. Sempat ada dua kasus itu, tapi itu bukan putusan berkekuatan hukum tetap. Salah satunya kasus Rahman Eden gitu. Nah, selanjutnya yang ingin kita kritisi adalah bicara soal sudah ada sebetulnya di dalam KUHP yang baru ya. Ini ketentuan mengenai penodaan agama ya, yang itu diatur di dalam pasal 300. Kita tidak bicara ini lebih ini ada KUHP secara keseluruhan ya, tapi kita bicara terkait dengan pasal penodaan agama yang ada diatur di dalam salah satu bab di KUHP di pasal 300. Pasal ini menghilangkan ya unsur penyalahgunaan dan penodaan agama di dalam pasal 156A Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Jadi pasal yang selama ini kemudian kita tahu karet, risetnya juga mengatakan demikian, ini dihapuskan. Dan kemudian menyatakan bahwa orang itu bisa dijerat pasal penodaan agama di pasal 300
setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, ya, kemudian menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Nah, di sini ada sifatnya semacam permusuhan, kebencian, menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian Panji Gumilang melakukan itu? Kalau kita membaca pasal penodaan agama lebih futuristik begitu ya, tidak ada begitu ya. Dan selain itu juga tadi kita mencatat ada pasal-pasal karet lainnya ya, yang kemudian menjerat hari ini Panji Gumilang sebagai tersangka. Saya kira ini juga menjadi persoalan yang lain ya, di mana Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian berkaitan dengan SARA itu juga dikenakan. Ini pasal yang bermasalah juga. Ya, SafeNet itu mencatat ya, sudah ada 400 kasus dalam 9 tahun terakhir yang terjerat pasal 28 ayat 2. Dan ini pasal memang bisa multifungsi untuk mengkriminalisasikan kebebasan berpendapat ya, dan berekspresi begitu. Dan di dalam KUHP yang baru ini juga sudah dicabut. Ini kan jadi soal. Kemudian pasal 14 ayat 1 terkait dengan berita bohong. Nah, ini juga pasal yang saya kira hari ini menjadi pasal populer yang digunakan oleh pemerintah begitu ya, negara untuk menjerat kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Nah, saya kira itu dan dari kasus ini sekali lagi ini ancaman yang sangat serius ya, bagi bukan hanya kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, tapi juga ini hak sipil politik warga negara dan ancaman bagi kebinekaan dan juga demokrasi di Indonesia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Arif Maulana. Sebelum masuk ke Direktur LBH Jakarta, kita sangat menyesalkan karena sekarang Panji Gumilang secara resmi ditahan di rutan Bareskrim, persis dengan tuduhan pasal 156A dan Undang-Undang ITE, dan ancamannya 5 tahun lebih. Demikian informasi terbaru, dan kami dari koalisi anti pasal penodaan agama ingin mendengar citra referendum Direktur LBH Jakarta untuk menyikapi kriminalisasi terhadap Panji Gumilang ini. Silakan, Citra. Baik, selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir baik secara langsung di LBHI maupun di dalam media Zoom. Terima kasih Mas Tawi sudah memberikan informasi terbaru tentang kasus ini. Tentu memang sebagaimana apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ada 4 orang rekan kita yang menyampaikan pendapat bahwa yang dilakukan negara saat ini terhadap Panji Gumilang adalah tindakan yang sangat eksesif begitu ya, bahwa ketika menyampaikan pendapatnya dianggap melakukan suatu tindakan penodaan agama dan lain sebagainya. Nah, kasus seperti ini juga sering sekali ditangani oleh LBH Jakarta. Yang terakhir kasus ini terjadi di wilayah Pandeglang ketika seorang warga negara itu membuat status di Facebook, lalu kemudian dianggap melakukan penodaan agama maupun berbagai rasa kebencian gitu. Nah, bagaimana ketika kemudian warga negara mengekspresikan pikirannya di dalam Facebook,
dipastikan ada keamanan digital, bahkan juga haknya untuk bebas menyatakan pendapat maupun ekspresinya. Nah, tindakan-tindakan pengekangan seperti ini atau tidak menghormati kebebasan berpendapat, berekspresi, beragama, dan lain sebagainya adalah tindakan yang kemudian terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, dan seringkali kalau misalnya kita melihat kasus-kasus seperti ini pasti naik ketika menuju pemilu. Gitu. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira yang sedang narasi yang mau dibuat sebetulnya? Apakah sebetulnya justru negara ingin memecah belah masyarakat sebetulnya? Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragam, ada banyak sekali suku, agama maupun kepercayaan yang dianut oleh warga negara. Nah, tentu dengan keunikan keberagaman Indonesia, seharusnya negara maupun juga negara-negara juga harus punya nilai-nilai atau prinsip yang bisa mematuhi dan menghormati keberagaman tersebut. Nah, adapun tentang penetapan tersangka bahkan sampai penahanan yang dihadapi oleh Panji Gumilang saat ini adalah bentuk dari pelanggaran kebebasan sipil, bahwa kita memahami agama adalah ranah subjektif yang mana itu bukan urusan dari negara, bahwa kebebasan kita memiliki kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi, dia adalah bagian dari kelompok hak sipil politik yang seharusnya negara melakukan tindakan pasif supaya pemenuhan hak ini bisa tercapai, alias ada penghormatan yang diberikan oleh negara. Nah, tapi yang dilakukan oleh negara justru melakukan tindakan yang aktif, negara aktif membatasi. Nah, ini cenderung terbalik dengan seharusnya tindakan negara memenuhi hak ekonomi sosial budaya kita. Nah, menjadi seringkali jadi pertanyaan adalah kenapa negara aktif sekali melakukan tindakan pengekangan terhadap kebebasan sipil, tetapi justru pasif untuk memenuhi kepentingan kita dalam hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Gitu. Berapa banyak kemudian ekses dari Undang-Undang Cipta Kerja, orang kehilangan pekerjaannya, lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, maupun juga krisis iklim terjadi. Nah, harusnya tindakan aktif negara harusnya masuk ke ranah itu, bukan justru malah mengekang kebebasan sipil dan justru malah memidana. Ditambah lagi situasi hari ini update-nya adalah penahanan. Jadi pertanyaan penting, kenapa kemudian Panji Gumilang harus ditahan? Mengingat ada alasan-alasan khusus untuk menurut KUHP jika orang harus ditahan. Misalnya ditakutkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Nah, seharusnya ada kemudian penjelasan objektif yang diberikan oleh aparat penegak hukum kenapa Panji Gumilang harus kemudian ditahan. Nah, tindakan-tindakan ini adalah tindakan bentuk yang sangat eksesif yang dilakukan oleh negara, sangat berlebihan. Nah, kebebasan beragama, berkeyakinan, dia kemudian dijamin oleh DUHAM, bahkan juga dijamin oleh Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kemudian berbanding terbalik, seharusnya jaminan ini juga dipastikan aturan-aturan seperti undang-undang tidak boleh ada pertentangan dengan konstitusi. Nah, justru yang ada saat ini adalah Undang-Undang ITE maupun juga KUHP lama begitu ya, yang juga masih berlaku sampai hari ini, itu justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kira-kira itu catatan kami, dan kami juga mengajak rekan-rekan media untuk kemudian memberitakan, mengabarkan kasus ini ataupun kasus-kasus serupa dengan pendekatan yang inklusif. Kami berharap rekan-rekan media juga, kami percaya bahwa rekan-rekan media juga memiliki perspektif yang beragam dan tidak kemudian diarahkan oleh narasi-narasi yang dibuat oleh negara dalam konteks ini. Jadi berharap rekan-rekan media mohon bantu beritakan kasus ini supaya kemudian kita sama-sama memberikan dukungan kepada Panji Gumilang maupun teman-teman kita yang selama ini dan yang selama ini pernah menghadapi kasus yang serupa. Demikian kira-kira bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Citra untuk sikap yang tegas disampaikan bahwa penahanan Panji Gumilang ini bentuk pelanggaran atas hak warga untuk beragama
dan sesuai dengan keyakinannya yang harusnya itu dijamin sama negara, ini malah dikriminalisasi. Saya mau menyampaikan informasi ke teman-teman sebelum menyampaikan pertanyaan ya dari kawan-kawan media, bahwa koalisi anti pasal penodaan agama ini terdiri dari beberapa masyarakat sipil yang beberapa tahun belakangan ini memang mengamati, membuat penelitian, dan juga ikut mengadvokasi pada kasus-kasus penodaan agama yang dari tahun ke tahun terus naik. Nah, koalisi anti pasal penodaan agama di dalamnya ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ada Yayasan Satu Keadilan (YSK), ada Setara Institut, ada Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk LBH Bandung, Imparsial, dan LBH Jakarta. Silakan buat kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa langsung, baik yang ada di YLBHI maupun yang ada di Zoom. Oh iya. Silakan yang di YLBHI dulu. Ada. Ya Mas, untuk kasus yang tentang penodaan agama ini kan udah banyak dan udah berulang kali. Boleh disebutkan namanya? Ya, saya dari Kubah Prawoto. Silakan. Ya, saya Kubah Prawoto dari PPI 91. Kasus tentang penodaan agama ini kan udah sering dan cenderung menaik gitu. Terus yang terbaru ini Panji Gumilang udah tersangkakan. Nah, dengan adanya ini apa yang bisa dilakukan dari YLBHI ini? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, baik yang ada di Zoom, bisa lewat chat atau bisa juga langsung open mic. Kalau tidak ada, silakan pertanyaannya ditujukan kepada YLBHI. Tapi mungkin teman-teman yang lainnya juga bisa ikut menjawab sebagai bagian dari koalisi. Kira-kira sikap apa, bukan hanya sikap, mungkin langkah-langkah berikutnya setelah resmi ditahan oleh Barreskrim, apa yang bisa dilakukan agar hak dan kebebasan Panji Gumilang bisa didapatkan kembali. Silakan teman-teman, Arif Maulana bisa pertama. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Parwoto ya. Kubah Prawoto. Iya, Mas Kubah Parwoto ya. Tadi pertanyaannya untuk YLBHI kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ya terkait dengan advokasi barangkali ya Panji Gumilang gitu ya. Pertama ingin kami sampaikan, sebetulnya ini bukan hanya bicara tentang Panji Gumilang ya. Ini bicara soal memang kasusnya sekarang sedang dihadapi oleh Panji Gumilang. Tapi jangan salah bahwa kasus ini juga bisa menimpa kita semua, ya, terutama kelompok masyarakat rentan, minoritas, agama dan keyakinan. Pasal penodaan agama ini paling banyak menyasar mereka. Ya, kebetulan saja hari ini Panji Gumilang. Nah, jadi saya kira teman-teman yang ada di sini di koalisi anti
pasal penodaan agama ini ingin mengatakan bahwa ya setiap kita warga negara ya punya kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan menjalankan agama dan keyakinan kita secara merdeka, dan itu harus dilindungi oleh negara, bukan kemudian dikriminalisasi. Dan terkait dengan kasus ini, saya pikir aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam hal ini menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, bahkan kemudian menggunakan upaya paksa menetapkan seseorang jadi tersangka dan juga ditahan, itu memang kewenangan yang diberikan undang-undang kepada aparat kepolisian. Ya. Kami posisi di sini bukan kuasa hukum Panji Gumilang. Kami bagian dari masyarakat sipil yang menggunakan hak berpartisipasi kami dalam pemerintahan, hak konstitusional kami yang dijamin konstitusi, bahkan di Undang-Undang 3999 itu. Kami menyampaikan kritik, menyampaikan masukan kepada negara, khususnya aparat penegak hukum, jika apa yang kemudian dilakukan hari ini itu tidak tepat, keliru, khususnya terkait dengan penggunaan pasal penodaan agama. Dan terkait dengan upaya hukum yang konteksnya adalah advokasi, ya Panji Gumilang hari ini sudah punya kuasa hukum ya, teman-teman ya. Itu wilayahnya kuasa hukumnya Panji Gumilang. Tapi kami ingin sampaikan sekali lagi tadi pendapat kami, kritik kami kepada negara supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Ini bukan kasus yang pertama kali, ini berulang kali dengan pola, modus, ya, dan ya langgam yang sama, bahkan pasal-pasalnya juga tadi sebagaimana temuan riset YLBHI tidak berbeda jauh gitu, dan proses penegakan hukumnya juga sama. Oleh karena itu kita mengingatkan sekali lagi kepada aparat kepolisian, ya hati-hati dalam penegakan hukum gitu. Ya, jangan sampai kemudian justru malah negara yang wajib melindungi hak warga negara, menjaga keberagaman, toleransi, kemerdekaan beragama dan keyakinan warganya justru menjadi pelanggar HAM gitu. Nah, itu poinnya sih. Dan yang pasti kita akan memantau kasus ini bersama teman-teman dan tetap akan menyuarakan kritik, masukan kepada negara. Harapannya ya negara bisa mendengar gitu ya, dan juga mengambil keputusan yang tepat begitu ya. Saya kira itu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Oke, saya sangat setuju bahwa ini bukan kasus yang pertama dan terus-menerus berulang. Dan kalau kita lihat sebenarnya implikasinya sangat besar. Ada banyak sekali lembaga internasional maupun pengamat internasional yang meneliti tentang Indonesia, itu mengemukakan bahwa sekarang ini beberapa tahun belakangan atau setidaknya sejak tahun 2013 itu terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, dan aspek utama yang mereka sorot adalah aspek civil liberties atau kebebasan sipil. Itu misalnya bisa kita lihat di penelitian Freedom House, di Economist Intelligence Unit, Varieties of Democracy, FIDEM itu dan lain-lain. Bahkan lembaga negara, ada Indeks Demokrasi Indonesia dari Badan Pusat Statistik itu juga menemukan hal yang sama. Ada penurunan kualitas demokrasi kita karena aspek kebebasan sipil menurun. Dalam survei SMRC misalnya sekarang ini semakin banyak orang yang takut menjalankan keagamaan, kegiatan keagamaan. Bayangkan, itu hal yang sangat subjektif, yang sangat prinsip, yang sangat individual begitu. Semakin banyak orang takut melaksanakan kegiatan keagamaan karena apakah kegiatan keagamaan saya ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di MUI atau tidak? Jangan-jangan tidak. Saya beragama menyembah Tuhan kok saya masuk penjara. Itu dirasakan oleh publik. Kalau dalam hal yang sangat individual saja orang takut, apalagi hal yang sifatnya sosial. Misalnya ditemukan oleh SMRC semakin banyak orang yang takut melakukan kritik terhadap pemerintah. Semakin banyak orang yang takut akan ditangkap semena-mena oleh aparat. Semakin banyak bahkan orang Indonesia yang takut bicara soal politik.
Jadi implikasi dari kasus semacam ini mengkriminalkan orang yang memiliki pandangan yang dianggap berbeda dalam hal keagamaan itu kemana-mana kasusnya. Dan kalau orang takut terlibat di dalam kegiatan sosial politik, kegiatan itu berbahaya buat demokrasi kita. Kritik terhadap pemerintah akan hilang. Jadi varieties of demokrasi itu yang dilihat, salah satu yang mundur dari kita demokrasinya itu adalah balancing, power balance antara pemerintah dan oposisi gitu. Nah, oposisi itu dari masyarakat sipil, dari masyarakat yang kritis terhadap negara. Apalagi kalau di parlemen sekarang yang oposisi kan tinggal 15%. Jadi ada upaya pemerintah merangkul semua. Nah, kalau masyarakat sipil, orang-orang yang di keagamaan saja bisa dikriminalisasi, bahkan mereka sedang tidak mengkritik pemerintah loh. Mereka sedang menjalankan keyakinan keagamaannya. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah diusut korupsinya atau tidak. Ini menjalankan keagamaan. Jadi menurut ini sesuatu yang sangat berbahaya kalau dibiarkan. Karena itu kenapa kemudian kita menyikapi ini dengan sangat serius, karena ini implikasinya bisa sangat besar untuk demokrasi kita, bahkan untuk kelangsungan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Ya, tambahan dikit dari saya menjawab pertanyaan dari Mas Prawoto. Mungkin dari kalau selain YLBHI juga koalisi anti pasal penodaan agama kedepannya akan melakukan atau mengawal kebijakan-kebijakan yang diskriminatif untuk kemudian direvisi atau bahkan dihapus sesuai dengan, mungkin kalau saya tarik ke tahun lalu gitu ya, Indonesia telah mensubmit laporan UPR tentang KBB, dan di mana tahun ini juga pemerintah Indonesia sudah memberikan respon terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh negara-negara anggota PBB. Salah satunya adalah rekomendasi terhadap situasi dan kondisi kebebasan beragama berkeyakinan. Di antara 11 rekomendasi tersebut ada 10 yang kemudian telah direspon, didukung gitu ya, atau supported oleh pemerintah Indonesia, dan koalisi akan mengawal rekomendasi-rekomendasi yang sudah disupport oleh pemerintah Indonesia untuk kemudian selama kita lihat selama 4 tahun 5 tahun ke depan apakah diimplementasikan dengan baik dan maksimal oleh pemerintah Indonesia. Dan ya salah satunya adalah yang paling banyak kemudian rekomendasi yang diterima adalah soal memberikan perlindungan terhadap memberikan perlindungan dari diskriminasi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan kami koalisi berkomitmen untuk mengawal salah satunya dengan implementasi rekomendasi itu, dan turunannya adalah dengan mengawal tadi itu ya, pasal penodaan agama untuk tidak digunakan lagi, dan mungkin harapannya bisa direvisi atau bahkan dihapus dari norma hukum positif di Indonesia. Itu dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman, mungkin kami kemudian meminta supaya negara menghentikan penggunaan pasal karet penodaan agama yang menjerat individu maupun kelompok gitu ya, dan negara harus menghormati keberagaman yang ada di Indonesia, tidak boleh kemudian menggunakan perspektif mayoritas atau kelompok-kelompok tertentu, dan berharap tadi terhadap teman-teman media untuk bisa menggunakan perspektif yang positif dalam pemberitaannya dan mendukung dalam proses kasus ini supaya Panji Gumilang kemudian dihentikan proses pemeriksaannya, dan dapat kemudian kembali kepada keluarga maupun komunitasnya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan oleh LB Jakarta. Terima kasih. Silakan Pak Halili. Halo, Pak Halili masih bergabung? Masih di mute? Sepertinya nggak di depan monitor.
Halo, Pak Lili. Oke, terima kasih untuk teman-teman koalisi atas pernyataan sikap yang sudah disampaikan. Kita menutup konferensi pers ini, ada beberapa hal poin utama yang menjadi sikap kami, dan sikap ini kami juga akan sebar lewat rilis yang sudah koalisi buat. Yang pertama adalah pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo sejak 2014 sampai tahun ini 2023 kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak, bukan hanya banyak, bahkan berlipat kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal penodaan agama 156A KUHP maupun Undang-Undang ITE. Nah, ini bentuk dari patuhan pemerintah di bawah Jokowi untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga, termasuk hak-hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sesuai pandangan keagamaannya, bahkan tafsir yang itu sah secara konstitusional dan itu menjadi hak warga. Yang kedua, soal perbedaan tafsir, menurut teman-teman koalisi itu harusnya tidak boleh dikriminalisasi, karena tafsir atau pemahaman keagamaan itu wilayah privat, negara nggak boleh masuk, itu wilayah yang sangat pribadi, yang tidak boleh dibatasi, tidak boleh juga ditunda, karena itu hak yang memang secara konstitusional harus dijamin negara. Berikutnya, berkaitan dengan perbedaan tafsir, pertentangan di dalamnya, harusnya negara mendorong agar masyarakat melakukan dialog yang bermartabat. Itu kira-kira yang menjadi kesimpulan dari konferensi pers pada sore hari ini. Sekali lagi kami dari, ada yang bertanya. Sebelum ditutup ada pertanyaan dari IDN Times untuk rilis itu bisa atas nama koalisi atau bisa juga menyebut salah satu narasumber yang ada di sini, tergantung yang relevan yang mana. Bebas saja buat teman-teman media kalau mau mengutip dari rilis dan siapa yang menjadi juru bicaranya. Itu kira-kira. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman media. Terima kasih juga buat kawan-kawan dari aliansi, dari koalisi. Selamat sore, dan Zoom atau konferensi pers ini kami tutup. Terima kasih.